sebuah perusahaan, laporan keuangan itu seperti medical recordnya ya Pak ya? Ya, sebagai medical recordnya. Apakah perusahaan itu sehat atau tidak dari sisi keuangannya bisa dilihat dari laporan keuangannya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sih laporan keuangan itu bisa menggambarkan apa yang terjadi dalam perusahaan. Bagaimana para manajer itu mengelola perusahaannya. Kan begitu Pak ya? Iya, iya. Nah, laporan keuangan ini kan Pak sebenarnya udah banyak ditemuin di mata kuliah sebelumnya ya Pak ya? Iya. Masuk di manajemen keuangan, kemudian di mata kuliah Pengantar akuntansi juga ada. Jadi sebenarnya ini hanya melengkapi dari mata kuliah sebelumnya. Baik Pak, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertiannya Pak. Apa itu laporan keuangan Pak? Oke, laporan keuangan itu kan merupakan hasil akhir dari aktivitas sebuah perusahaan. Jadi pada saat perusahaan itu melakukan aktivitas operasionalnya, seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan itu secara operasional itu akan terekam dalam sebuah laporan yang disebut dengan laporan keuangan. Jadi nantinya itu akan terekam dalam secara umum ada 4, tapi itu kalau secara dari sudut pandang akuntansi ada 5 ya dia. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan laba ditahan, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir ini yang tambahan yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi seperti yang Pak Didi katakan itu kan berarti laporan keuangan itu sebenarnya sebagai medical record daripada aktivitas operasional perusahaan. Jadi Pak, ketika perusahaan menerbitkan laporan keuangan itu wajib atau tidak sebenarnya? Kalau kita melihat dari hampir semua sudut pandang wajib. Nah, jadi kan gini, penyusunan laporan keuangan ini kalau bagi perusahaan yang belum go public itu hubungannya kepada untuk kepentingan pajak wajib harus dia menyusunnya. Terus sedangkan perusahaan yang sudah go public karena memang itu sudah merupakan aturan baku dari Bursa Efek Indonesia, setiap perusahaan itu harus mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi sifatnya wajib. Jadi kalau misalnya dia perusahaan itu sudah go public berarti kita bisa mengaksesnya. Nah, tapi ingat yang dipublikasikan ke publik itu adalah yang merupakan audited financial statement, yaitu laporan keuangan yang memang sudah diaudit oleh akuntan publik. Nah, kemudian periode pelaporannya Pak, berapa jangka waktunya? Kalau kita melihat dari sudut pandang akuntansi, laporan keuangan itu kan ada yang bulanan, per bulan periodenya. Itu sebabnya kan kalau yang dia bulanan itu disebut dengan laporan keuangan bulanan secara periodik. Sedangkan nanti kalau dia sudah pada saat akhir tutup buku, jadi itu nanti disebut dengan laporan keuangan fiskal. Oke, jadi artinya kalau selama ini misalnya begini, perusahaan itu tutup tahun fiskal itu harus Desember, itu salah. Jadi perusahaan itu biasanya akan menyusun laporan keuangan mereka yang per tahun, yang namanya annual report itu nggak mesti Desember. Jadi ada perusahaan yang pada saat tanggal berdirinya itu adalah April, maka nanti dia 12 bulannya ke April. Walaupun memang rata-rata perusahaan itu melakukan cut off. Misalnya begini, dia berdiri di April, jadi untuk tahun pertama dia melaporkannya nggak penuh 12 bulan. Ada yang seperti itu. Jadi artinya untuk agar misalnya jangan sampai artinya masyarakat bingung, kok biasanya perusahaan tutup buku kok di Desember kan gitu. Ini kok nggak di Desember, tapi ada juga yang memang tidak di Desember. Jadi makanya laporan keuangan itu ada laporan keuangan bulanan, ada laporan keuangan tahunan. Kemudian Pak, ini kan ada namanya stakeholder Pak. Ya. Stakeholder itu pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ternyata banyak sekali stakeholder atas laporan keuangan ya Pak ya. Iya. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada mahasiswa juga termasuk Iya. stakeholder ternyata. Iya. Apa saja sih Pak kepentingannya ini Pak untuk masing-masing stakeholder? Oke, jadi kalau kita melihat tadi kan sudah saya katakan bahwa laporan keuangan itu kan aturan secara dari sudut pandang legitimasi hukumnya, baik dari sudut pandang akuntansi maupun dari sudut pandang peraturan hukum yang lain itu wajib. Jadi kenapa itu wajib? Ada banyak stakeholder, yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan ini. Yang pertama itu pemerintah. Kalau pemerintah itu kepentingannya dengan laporan keuangan adalah untuk kepentingan pajak. Pajak termasuk juga untuk kepentingan penilaian apakah perusahaan ini artinya bisa memberikan kontribusi terhadap yaitu produk domestik bruto, pendapatan negara. Terus stakeholder ini
termasuk juga masyarakat. Masyarakat ini untuk apa mereka mengetahui tentang laporan keuangan ini? Agar nantinya masyarakat bisa melihat dan menilai apakah perusahaan ini termasuk perusahaan yang artinya memiliki kredibilitas operasional yang baik. Biasanya perusahaan yang misalnya nilai perusahaannya tinggi, yang kita lihat dari asetnya naik, labanya naik. Jadi kita selaku masyarakat memiliki kepentingan ini karena berarti kita lebih yakin untuk mengkonsumsi produk-produk daripada perusahaan ataupun jasa dari perusahaan yang memang nilai kredibilitas khususnya dari kinerja keuangan itu baik. Nah, terus selanjutnya ada juga di sana yaitu investor dan calon investor. Nah, investor dan calon investor ini yaitu orang-orang yang memang sudah secara resmi terdaftar di salah satu perusahaan sekuritas dan memang sudah sah untuk berinvestasi. Jadi investor dan calon investor ini kepentingannya untuk laporan keuangan ini untuk melihat apakah perusahaan ini memiliki kinerja keuangan yang baik atau tidak. Jadi nanti bisa mereka lihat kalau misalnya perusahaan ini dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik, apakah perusahaan ini mampu memaksimalkan labanya. Pengertian memaksimalkan labanya ini artinya dia sebanding antara peningkatan asetnya dengan peningkatan laba yang mereka laporkan di laporan keuangan. Jadi nanti di laba rugi kita lihat bagaimana labanya, nanti di neraca akan bisa dilihat oleh stakeholder bagaimana perkembangan asetnya, nanti di laba ditahan nanti akan dilihat oleh stakeholder bagaimana mereka mampu menyediakan dana cadangan dalam rangka pengembangan perusahaan. Jadi kepentingan mereka di sini adalah untuk menilai apakah saham-saham dan juga obligasi atau surat berharga lainnya milik perusahaan ini berarti baik untuk berinvestasi di sana atau tidak. Itu kalau kepentingan investor dan calon investor. Kalau untuk pesaing nanti kira-kira. Kalau untuk pesaing laporan keuangan ini mereka butuh dalam rangka melihat bagaimana sebenarnya posisi persaingan perusahaan mereka. Jadi misalnya kalau kita ada PTA, kita juga membutuhkan informasi dari PTB. Nantinya kita akan melihat bagaimanakah posisi persaingan kita. Kalau misalnya kita lihat dari neraca dan laporan keuangan seperti laba rugi mereka labanya lebih tinggi, itu artinya kan berarti persaingan mereka pangsa pasar mereka lebih tinggi. Sehingga nanti ini bisa menjadi motivasi bagi pesaing itu untuk melihat atau juga melakukan investigasi kira-kira bagaimana sih cara mereka sehingga mereka itu memiliki pangsa pasar yang besar. Sehingga pesaing juga membutuhkan informasi ini. Pemerintah sudah, pesaing sudah, investor sudah, atau mahasiswa Pak? Mahasiswa juga butuh kepentingan untuk riset laporan keuangannya atau juga nanti sebagai bahan untuk berinvestasi juga, karena pada saat ini kan mahasiswa banyak juga yang sudah berinvestasi melalui galeri investasi karena cukup kecil, pada di 100.000 sudah bisa berinvestasi, sehingga itu kepentingan mereka untuk riset, untuk juga menilai pada saat mereka sudah menjadi seorang investor. Nah, itu kepentingan kalau mahasiswa. Kita mulai masuk nih Pak ke laporan keuangannya. Yang pertama itu kan laporan laba rugi ya Pak ya? Ya. Atau income statement ya Pak? Ya. Nah, laporan laba rugi itu kan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan sebuah perusahaan, apakah laba atau rugi. Apa saja Pak komponen utama dari laporan laba rugi ini? Oke, jadi kita posisikan diri kita juga sebagai stakeholder dengan posisi kita investor dan calon investor ya, atau potential investor namanya. Jadi di laporan laba rugi ini itu berarti pos-pos yang harus ada di sini adalah yaitu pendapatan atau penjualan dan juga seluruh beban operasional. Jadi artinya nantinya kita akan melihat di sini seberapa mampukah perusahaan tersebut untuk memperoleh laba sudah dengan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki. Jadi rumusnya itu kan yaitu pendapatan dikurangi beban operasional kalau di perusahaan jasa. Sedangkan kalau perusahaan dagang, dia nanti penjualan dikurangi harga pokok penjualan, diperoleh laba kotor dikurangi beban operasional, maka diperoleh laba bersih. Jadi dari laporan laba rugi ini kita lihat yaitu tingkat profitabilitas sebuah perusahaan, yaitu kemampuan mereka untuk memperoleh laba dalam rangka yaitu dengan memanfaatkan aset yang mereka miliki. Kemudian jadi perbedaan utama itu Pak, perbedaan utama antara perusahaan jasa, manufaktur itu di mana Pak? Untuk dalam laporan laba ruginya. Oke, kalau dia di perusahaan manufaktur itu di laporan laba rugi itu kan mereka harus menyusun terlebih dahulu laporan harga pokok produksi. Jadi kalau misalnya di laporan laba rugi itu, kalau misalnya kita ambil pertama perusahaan manufaktur, berarti penjualan sudah dikurangi harga pokok penjualan. Tapi untuk perusahaan manufaktur menghitung harga pokok penjualan itu nanti kita hitung dengan cara yaitu persediaan barang jadi sudah ditambah dengan persediaan barang jadi awal ditambah dengan biaya produksi
dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, maka kita peroleh harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini nantinya akan kita siapkan. Saya perbaiki dulu, tadi ada kesalahan. Berarti kita buat begini, persediaan barang jadi awal ditambah biaya produksi dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, maka kita peroleh harga pokok penjualan. Oke, sedangkan untuk menghitung biaya produksi itu, yaitu persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan biaya produksi dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir, maka kita peroleh harga pokok produksi. Sudah? Jadi biar kembali ke atas tadi, berarti persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, maka diperoleh harga pokok penjualan. Nah, jadi itu bedanya. Jadi di perusahaan manufaktur harus menyusun laporan harga pokok produksi dulu. Kalau perusahaan dagang tidak. Laporan laba ruginya langsung dia penjualan dikurangi harga pokok penjualan, karena mereka di sana tidak ada proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Sedangkan kalau di sektor jasa tidak ada harga pokok penjualan, langsung pendapatan dikurangi dengan beban operasional, maka diperoleh laba bersih. Itu dia perbedaannya, Pak Didi. Oke. Nah, selanjutnya kita ke neraca. Neraca itu merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, bagaimana posisi asetnya, bagaimana komposisi liabilitasnya, dan bagaimana komposisi ekuitasnya. Nah, dalam neraca ini sebenarnya ada akun yang menurut saya memang banyak yang kurang menyadari bahwa ada akun di mana penyusutan ini adalah beban sebenarnya, Pak, tapi perusahaan tidak pernah mengeluarkan uangnya, Pak. Ya. Bagaimana bisa seperti itu, Pak? Kan begini, kalau kita bicara tentang penyusutan, tadi kan penyusutan ini kan sebenarnya begini, Pak Didi. Pada saat misalnya kita membeli aset, itu secara standar akuntansinya pun harus disusutkan. Tapi ingat, itu namanya aset dalam bentuk aktiva tetap. Aktiva tetap. Jadi dia kan masuk ke laporan pada saat misalnya aktiva tetap kita disusutkan, maka akan muncul dua perkiraan, yaitu biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan. Yang masuk ke neraca itu adalah akumulasinya, di mana nanti akumulasinya ini nanti akan mengurangi nilai daripada asetnya. Misalnya contoh gini, kita memiliki mesin, kita beli dengan harga 200 juta, kita susutkan per tahunnya 20 juta, maka di tahun pertama, maka 20 juta di tahun pertama akan masuk ke laporan laba rugi sebagai beban operasional. Sedangkan di neraca, nilai buku dari mesin ini nanti sisa berarti 180 juta, yaitu 200 juta dikurangi dengan akumulasi 20 juta. Sehingga mengapa misalnya kalau orang yang tidak paham untuk perkiraan penyusutan ini, yang pertama itu yang perlu harus dipahami. Ini kalau penyusutan ini kan mengalokasikan harga perolehan daripada aktiva tetap. Sehingga pada saat dia dibebankan di laporan laba rugi sebagai beban operasional, ini disebut dengan non-cash transaction account, yaitu perkiraan yang memang tidak ada terjadi pengeluaran dana tunai. Sehingga kalau kita misalnya ingin memahami neraca ini, harus kita bandingkan akumulasi penyusutan yang ada di neraca dengan nilai penyusutan yang ada di laporan laba rugi. Jadi ini kan kita harus pahami bahwa ini sebenarnya misalnya kita misalkan laba perusahaan 100 juta, penyusutannya 20 juta, berarti laba real perusahaannya adalah 120 juta. Tetapi kenapa ini harus kita pahami? Karena penyusutan ini merupakan non-cash transaction, hanya kita mengalokasikan harga perolehan daripada aktiva tetap itu tanpa mengeluarkan uang, tanpa ada terjadi pengeluaran. Makanya dikatakan non-cash transaction account, yaitu perkiraan yang tidak terjadi cash outflow, walaupun dia diperhitungkan di laporan laba rugi sebagai beban. Ya, dan ternyata untuk metode untuk penyusutan aktiva tetap ini ada banyak yang kita Ada banyak, ada nanti jumlah angka tahun, ada saldo menurun, ada nanti metode garis lurus, ada saldo menurun berganda, ada unit produksi, ada jam kerja mesin. Ya. Dan ternyata ini metode-metode ini banyak sekali digunakan oleh akuntan ya, Pak, ya, untuk mengurangi pajak ya, Pak, ya. Bagaimana caranya, Pak? Kan begini, kalau misalnya kita bicara tentang metode yang digunakan oleh para akuntan, hubungannya dalam rangka artinya menghindar dari pajak itu. Jadi kan dari berbagai metode itu kan ada yang misalnya dia bergerak sesuai dengan kapasitas produksi, sehingga di tahun pertama itu biasanya kan mesin itu produksinya cukup tinggi, sehingga dia memilih nanti unit produksi. Jadi mereka akan mencoba memilih dari tahun pertama sampai tahun yang umur ekonomisnya habis itu. Pasti banyak akuntan-akuntan itu memilih metode yang artinya mana tahun pertama yang lebih besar, agar nantinya
pajak mereka lebih kecil. Jadi misalnya seperti saldo menurun berganda, unit produksi, ya ini yang sering digunakan oleh para akuntan ini untuk dalam rangka menghindar dari pajak. Sedangkan kalau misalnya seperti garis lurus, dia kan merata sepanjang tahun. Nah, jadi ini kurang menarik digunakan. Walaupun nantinya pada saat nanti diaudit, yang diizinkan oleh undang-undang pajak itu kan hanya metode garis lurus. Nah, jadi pada saat misalnya akuntan menggunakan metode yang lain, pada saat nanti dia diaudit akan terjadi yang namanya koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu yaitu penyesuaian antara metode yang digunakan akuntan dalam mengakui penyusutan dengan metode yang memang diwajibkan oleh undang-undang pajak. Itu dia Pak Didi. Jadi bagaimana penyusutan itu bisa mengurangi pajak, karena penyusutan itu masuknya nanti ke biaya operasional ya Pak ya. Termasuk dia di laporan laba rugi sebagai pengurang terhadap pendapatan. Nah, dia mengurangi pendapatan, dan pajak itu kan adalah persentase dari pendapatan ya Pak ya. Persentase pendapatan bersih. Baik Pak. Nah, komponen-komponen utama dari neraca itu kan ada aset, ada aktiva tetap, ada aktiva lancar. Nah, bedanya itu Pak kan ada banyak ahli yang katakan ini menurut si A perbedaannya kan dari perputaran asetnya. Kalau lebih dari 1 tahun itu tetap, kalau kurang dari 1 tahun itu namanya lancar. Menurut Bapak apa yang membedakan ya? Aktiva tetap dan lancar. Jadi ini kan kita sedang membicarakan tentang perkiraan-perkiraan di neraca. Kalau di neraca itu kan kita bagi dalam 3 komponen. Yang pertama, aktiva, hutang, dan modal. Jadi kalau aktiva itu kan ada dibagi 2, ada aktiva tetap, ada aktiva lancar. Jadi untuk mengelompokkan aktiva ini apakah dia termasuk aktiva tetap atau aktiva lancar? Kalau dia aktiva lancar itu sifatnya operasional. Pengertian sifatnya operasional itu digunakan sebagai modal kerja dalam jangka waktu yang pendek. Working capital. Jadi dia akan digunakan sebagai modal kerja, working capital dalam jangka waktu pendek. Ini terdiri dari seperti kas, surat-surat berharga, piutang, biaya dibayar di muka, ya kan. Terus selanjutnya juga persediaan, perlengkapan, itu termasuk kelompok aktiva lancar. Itu sebabnya kalau dihubungkan ke jangka waktu, itu kan jangka waktu pemanfaatannya itu kan tidak lebih dari 1 tahun. Nah, itu sebabnya dikatakan kelompok aktiva lancar itu merupakan sebagai modal kerja, working capital. Sedangkan kalau aktiva tetap itu kan masa manfaatnya umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, sehingga dia dikatakan aktiva tetap. Jadi sifatnya itu adalah merupakan investasi jangka panjang. Itu perbedaannya kalau di kolom aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan di kolom pasipa ada hutang. Hutang itu juga dikelompokkan dalam 2 kelompok. Ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Kalau hutang jangka pendek itu yaitu kewajiban yang memang harus dilunasi tidak lebih dari 1 siklus akuntansi, tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau hutang jangka panjang itu yaitu kewajiban yang memang jangka waktu pelunasannya itu lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau modal itu atau ekuitas, di sini yang sering banyak orang salah. Bukan modal sebenarnya namanya ekuitas. Ekuitas itu adalah kekayaan milik sendiri perusahaan. Kalau misalnya dia nanti perusahaannya sudah terbuka perseroan terbatas PT, berarti nanti ekuitas itu akan ada 2, yaitu modal saham dengan laba ditahan. Itu dua-duanya termasuk ekuitas. Nah, jadi kita bicara juga tentang aset, komposisi aset ya Pak ya, aset lancar dan aset tetap. Untuk ketiga jenis perusahaan Pak, dagang, manufaktur, jasa, apakah ada perbedaan komposisi ini Pak untuk asetnya ini? Kalau kita melihat dari perusahaan itu dari sudut pandang operasionalnya, secara komposisi tidak ada perbedaan, tetap sama. Aktiva dibagi 2, aktiva lancar, aktiva tetap. Pasiva dibagi 3, yaitu hutang dan modal, hutang jangka pendek, jangka panjang, dan modal. Itu tidak ada. Yang membedakannya begini, kalau dia di perusahaan manufaktur, pasti jumlah aset aktiva tetapnya itu lebih besar. Kenapa? Karena mereka itu kan berproduksi. Sedangkan kalau di perusahaan dagang itu asetnya lebih kecil dari perusahaan manufaktur, apalagi di perusahaan jasa. Karena mereka kan kalau perusahaan jasa itu kan tidak memiliki aset yang cukup besar untuk berproduksi, karena mereka hanya menyediakan jasa yang akan diberikan kepada customer atau klien mereka. Jadi secara pengelompokan di neraca tidak ada perbedaannya. Tapi kalau secara komposisi, kalau kita melihat dari perbandingan nilai daripada aset itu, jelas di perusahaan manufaktur pasti jumlah asetnya lebih besar. Nah, yang sekarang Pak, yang lagi ngetren sekarang adalah startup ya Pak ya. Ya. Startup ini ternyata startup itu seperti kalau jika kita bicarakan saja Airyroom. Airyroom itu adalah perusahaan hotel yang nggak punya hotel. Ya. Kemudian ada Gojek. Ya. Gojek itu besar sekali Pak, tapi dia nggak punya armada Gojek. Kemudian
Uber juga seperti itu. Ini kan berarti kan perusahaan-perusahaan startup ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang dia nggak fokuskan ke aset ya Pak ya. Ya. Nah, dari mana mereka dapat kekayaan yang besar seperti itu Pak? Nah, kan begini, kalau perusahaan-perusahaan yang seperti yang startup sekarang ini kan mereka ini kan menjalankan konsep yang disebut dengan agency system. Agency system ini adalah di mana ada misalnya ada perusahaan, dia kalau kita melihat dari misalnya skop atau ruang lingkup pelayanannya itu cukup luas, tetapi mereka tidak memiliki aset. Jadi aset yang mereka berdayakan untuk memberikan jasa kepada kliennya itu gimana caranya? Yaitu dengan bekerja sama dalam bentuk kemitraan. Ambil contoh tadi seperti apa? Tadi hotel itu Airy Room itu nggak punya hotel, tapi dia seakan hanya sebuah perusahaan IO, event organizer, yang memang nanti akan artinya memberikan jasa pelayanan untuk mengarahkan nanti orang-orang kalau mau menginap di mana, hotel ini, tapi mereka udah mitra, makanya agency system. Ibarat seperti ini, kalau di perusahaan dagang begini, saya bisa saja misalnya menjual pakaian merek tertentu, padahal saya nggak punya pabrik, tapi saya nanti kayaknya dapatkan dari mana sebagai mitra saya, terus nanti untuk membuat misalnya aksesoris juga saya juga punya rekanan, sehingga nanti akan dihasilkan nanti misalnya Sinurat Clothes, padahal saya nggak punya pabrik. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang seperti ini, perusahaan yang seperti ini, saat kita melihat perusahaan bagaimana perkembangannya, nggak boleh kita lihat dari sudut pandang asetnya. Kenapa? Karena mereka itu kan hampir memiliki asetnya kecil sekali, karena mereka itu bermitra dengan agency system tadi. Jadi bagaimana kalau kita buat laporan keuangannya, komposisi aktifanya seperti apa? Apakah di tangible-nya atau di intangible yang besar seperti itu? Biasanya mereka dia di intangible, yaitu aktiva tetap tidak berwujud dalam bentuk goodwill. Oke, goodwill ini kan kalau misalnya perusahaan seperti itu kan kemitraannya dengan perusahaan-perusahaan tertentu itu mereka perhitungkan sebagai goodwill. Karena goodwill itu termasuk dalam aktiva. Sehingga artinya karena memang dia tidak menyalahi aturan dari standar, itu goodwill itu memang ada periklanan seperti itu, tapi ingat itu seperti yang tadi itu di intangible, aktiva tetap tidak berwujud. Jadi goodwill ini kan bisa ada bentuk nilai lebih, terus nilai plus atau nilai istimewa, special value, yang bisa kita akui sebagai goodwill. Jadi pada saat mereka semakin banyak mitra mereka, maka mereka akan mengakui goodwill semakin besar, sehingga nilai aset mereka lebih besar di sana, di intangible assets. Ya, jadi yang kalau dia aktiva tetap, sekarang kan ada namanya penilai aset ya Pak ya? Ya. Ada orang bisa menilai aset. Kalau goodwill itu bagaimana menilainya? Goodwill bisa kita nilai. Goodwill kita nilai itu nanti dengan melihat bagaimanakah korelasi antara besarnya goodwill dengan laba yang mereka dapatkan. Ambil contoh misalnya seperti perusahaan Gojek ya, yang sekarang juga sebenarnya mereka agak udah ngedrop lah, disebabkan karena memang aset Gojek yang terbesar itu adalah goodwill dari orang-orang yang memang bermitra. Semakin banyak sepeda motor atau misalnya orang-orang yang bergabung kepada Gojek ini, maka goodwill mereka semakin besar. Jadi cara menilainya begini, pada saat nanti mereka melihat besarnya laba yang mereka akui dengan banyaknya besarnya goodwill yang mereka akui tidak sebanding, itu artinya berarti kan ini akan kita nilai. Contohnya begini, Gojek dia mengakui goodwill sebesar 10 miliar. Sudah, kita ingin melihat nilai wajar daripada goodwill ini. Sekarang kita lihat bagaimanakah kualitas cash inflow yang mereka dapatkan hubungannya dengan besarnya goodwill yang diakui. Karena goodwill ini kan nilai tambah. Tadi udah saya buat contohnya, semakin banyak mitra-mitra daripada Gojek ini, yaitu sepeda motor atau orang bergabung dalam di Gojek ini, pasti goodwill mereka makin besar. Karena goodwill itu kan karena lokasi, karena kemitraan, karena bermitra dengan perusahaan yang memiliki brand yang besar, karena mungkin nilai plus, karena mungkin kita memiliki mesin ataupun karyawan yang memang sudah cukup profesional. Jadi menilainya adalah bagaimana korelasi hubungan antara cash inflow dengan besarnya goodwill yang mereka akui. Kalau misalnya begini, ternyata cash inflow mereka itu yang berkualitas itu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi itu cuma 20%, maka goodwillnya itu harus turun 20%. Itu cara menilainya. Nah, itu tadi aktiva Pak. Sekarang kita beralih ke liabilitas atau hutang. Hutang sebenarnya menarik sekali karena hutang ini merupakan bisa jadi strategi perusahaan untuk mengungkit kemampuan perusahaan dalam membiayai investasinya. Nah, sebenarnya lebih murah mana bagi perusahaan, hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang? Kalau kita bicara tentang misalnya pada saat perusahaan
mencoba memaksimalkan kinerja keuangannya melalui strategi hutang, itu kalau misalnya perusahaan itu memiliki siklus operasional yang singkat, itu sebaiknya hutang jangka pendek. Pengertian siklus operasional yang singkat, di mana antara mempersiapkan barang maupun jasa yang mereka miliki agar sampai kepada konsumen, itu misalnya semakin lama jangka waktunya itu, maka itu berarti jangka waktu operasional mereka kan semakin panjang. Jadi kalau misalnya mereka menggunakan hutang jangka pendek sementara produknya belum selesai atau jasanya belum cepat disiapkan untuk menerima cash inflow dari pendapatan, itu beresiko. Tetapi kalau misalnya siklus produk kita itu atau siklus kita menyiapkan barang dan jasa kita itu memiliki siklus cukup panjang, itu sebaiknya kita memilih kepada strategi hutang yang jangka panjang. Nah, itu dia cara memilihnya. Nah, biasanya bunganya Pak lebih rendah yang mana, jangka pendek atau jangka panjang? Biasanya kan begini. Kita secara umum aja dulu, secara umum kalau misalnya kita kesampingkan dulu misalnya uang panas ya. Jadi kalau misalnya biasanya itu kalau kita melihat dari secara nilai nominal akhir, jangka panjang lebih besar. Nominal akhir ya, karena hubungannya ke jangka waktu. Karena kalau kita bisa minjam, semakin panjang jangka waktunya, semakin besarlah bunga yang harus kita bayarkan. Tetapi kalau secara misalnya yang sifatnya operasional, itu pasti lebih besar jangka pendek. Kenapa? Karena kalau jangka pendek itu kan sifatnya emergensi sehingga karena memang kita memilih jangka waktu yang pendek dan kita sangat membutuhkan dana yang sangat liquid, bisa kita katakan itu kalau secara nilai current value, nilai saat ini itu lebih besar. Tapi kalau misalnya kita katakan itu yaitu maturity value pada saat misalnya per tanggal jatuh tempo hutang ini lunas, secara nominal lebih besar hutang jangka panjang bebannya. Karena persentase bunga kan dikalikan jangka waktunya, sehingga ya tergantung perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu operasionalnya itu singkat dalam rangka transfer daripada barang dan jasa mereka, ya lebih bagus kita pilih jangka pendek saja. Ngapain kita memilih yang jangka panjang? Tapi kalau ternyata siklus kita menyiapkan barang dan jasa kita kepada customer itu panjang, jangan ambil jangka pendek, risiko. Kenapa? Karena produk kita belum mengakibatkan cash inflow dengan nilai added value yang cukup berkualitas. Dalam manajemen keuangan, pemilihan penggunaan dana dari hutang, dari ekuitas, atau dari laba ditahan atau penerbitan saham itu kan termasuk dalam financing decision ya Pak. Ya. Nah, seorang manajer keuangan itu harus bisa memilih apakah mau pembiayaan dari hutang atau dari laba ditahan atau dari penerbitan saham. Masing-masing Pak, keunggulannya dulu nih Pak. Apa Pak masing-masing? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu kan merupakan suatu tindakan melakukan tata kelola keuangan perusahaan agar perusahaan itu memiliki nilai perusahaan yang cukup tinggi. Nilai perusahaan cukup tinggi itu kan akan tercipta dari laba atau bagaimana kemampuan perusahaan itu memaksimalkan laba perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi ada tiga mungkin alternatif yang bisa mereka pilih, apakah memanfaatkan utang, apakah memanfaatkan melalui penerbitan saham, atau mungkin memanfaatkan melalui yaitu dana cadangan laba ditahan yang sudah dibentuk, ya kan? Oke. Kalau kita menggunakan strategi utang, kalau dilihat dari sudut pandang misalnya pajak, ini bisa kita jadikan sebagai salah satu strategi untuk mengurangi pajak. Karena kalau kita memilih alternatif strategi utang sebagai pembiayaan perusahaan, otomatis kan akan terjadi biaya modal yang cukup besar, membayar biaya bunga, sehingga nanti kita akan mengakibatkan nanti laba kita akan menurun, maka nanti pajak kita akan rendah. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang misalnya bagaimana memaksimalkan nilai perusahaan, boleh-boleh saja kita memilih strategi hutang sebagai kebijakan kebutuhan operasional perusahaan dengan satu syarat, bagaimana kita akan melihat yaitu kemampuan perusahaan itu untuk menyediakan yaitu pendapatan yang dengan memberdayakan hutang tadi, di mana mampu dia menutupi bunga dan mampu dia menutupi pokok pinjaman. Boleh-boleh saja, tapi kalau misalnya kita artinya tidak mampu untuk melakukan perputaran terhadap dana ini dalam rangka memanfaatkan utang ini untuk memperoleh laba perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan, jangan coba-coba, agak resiko. Makanya kalau memberdayakan utang itu termasuk yaitu dana operasional yang memiliki risiko, itu kalau dari utang. Sedangkan kalau kita menerbitkan saham, ini termasuk kan namanya zero risk fund, merupakan dana dengan risiko nol. Kenapa? Pada saat misalnya ini, makanya orang lebih banyak kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang itu lebih banyak dia memilih go public
dengan menerbitkan saham untuk memperoleh suntikan modal kerja mereka. Karena pertama tidak ada risiko. Jadi pada saat mereka gagal untuk melakukan misalnya manajemen tata kelola keuangan terhadap saham ini, yaitu risikonya nol. Ya paling risikonya kalau rugi perusahaan tutup. Tapi kalau risiko untuk disita atau misalnya atau masalah-masalah lain itu nggak mungkin terjadi. Karena si orang-orang yang membeli saham perusahaan itu berarti ikut menanggung risiko di sana. Saat perusahaan rugi maka dia pun sahamnya ya hilang. Oke, sedangkan kalau misalnya menggunakan laba ditahan, ini sebenarnya lebih longgar dibandingkan daripada saham. Kenapa? Kalau kita saham, seandainya jika perusahaan itu memperoleh keuntungan, tetap terjadi biaya modal dalam bentuk dividen ya. Walaupun misalnya untuk menentukan besarnya dividen itu kan tergantung nanti di RUPS, rapat umum pemegang saham. Sehingga nanti kan ada kebijakan dividen. Pada saat misalnya perusahaan misalnya ingin misalnya memilih alternatif untuk masih development, pengembangan, bisa saja mereka mengambil kebijakan itu dividen diperkecil. Oke, tapi kalau misalnya memilih laba ditahan sebagai sumber daripada operasional perusahaan, ini lebih aman sekali. Kenapa? Ini merupakan dana yang memang sudah betul-betul idle cash. Hanya kalau misalnya dari sudut pandang manajemen keuangan, kalau ada misalnya seorang manajer itu lebih memilih misalnya laba ditahan sebagai sumber untuk menjalankan operasional perusahaan, ini berarti manajer keuangannya itu kurang gesit, kurang berkembang. Itu artinya berarti dia tidak bisa mencari alternatif lain untuk pengembangan perusahaan, karena sekarang kan tren daripada manajemen keuangan sudah bergeser paradigmanya. Jadi seorang pola atau gaya manajemen keuangan yang baik itu adalah apabila perusahaan itu bisa menghubungkan sistem keuangan perusahaan itu atau tata kelola keuangannya dengan pihak eksternal yang memang kita perhitungkan dengan risiko yang cukup kecil. Kalau laba ditahan kan itu memang doang berhenti, itu berarti manajer keuangannya nggak mantap, nggak paten dia melakukan perhitungan proyeksinya. Jadi berdasarkan laporan keuangan tadi, maka kita bisa buat rasio itu kan perbandingan rasio keuangan tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya, ini menunjukkan kondisi perusahaan saat ini seperti apa gitu Pak. Ada berapa jenis rasio keuangan Pak yang sering digunakan? Oke. Kalau kita bicara tentang rasio keuangan ini, kalau ada beberapa juga teori membuat sampai 5, tapi yang biasanya digunakan 4 ya, yang rata-rata menggunakan 4. Ada rasio nanti likuiditas, ada rasio solvabilitas, ada rasio profitabilitas, dan ada rasio stabilitas. Walaupun nanti ada yang kadang memecah, rasio profitabilitas dipecah dengan rasio rentabilitas. Jadi sebenarnya rentabilitas itu bagian dari profitabilitas, hanya dia dipecah lebih spesifik ya. Sehingga ada 4 rasio ini bisa kita jadikan untuk melihat bagaimana sebenarnya melihat keadaan daripada perusahaan. Jadi nanti kita kalau rasio likuiditas itu akan melihat bagaimana kemampuan perusahaan itu menyediakan dana liquid dalam rangka kegiatan operasional. Sedangkan kalau dia rasio solvabilitas, dia melihat ke leverage, ya kan, akan melihat bagaimanakah kemampuan perusahaan itu untuk menutupi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan kalau profitabilitas, kemampuan perusahaan itu untuk memperoleh kinerja keuangan dalam bentuk laba. Sedangkan stabilitas, bagaimana kemampuan perusahaan itu melaksanakan kegiatan operasional hubungannya dengan konsep going concern, yaitu keberlanjutan dari perusahaan. Misalnya seperti tingkat pengembalian investasi, tingkat pengembalian aset, ya kan. Jadi perusahaan-perusahaan itu nanti akan dilihat kalau misalnya mampu dia misalnya menjalankan operasional dengan tingkat pengembalian investasi yang cukup baik, berarti dia kan stabil perusahaannya. Laporan keuangan ini Pak, sebenarnya enggak semua perusahaan laporan rasio keuangannya sama. Misalnya ada jenis perusahaan tertentu yang menggunakan rasio tertentu, misalnya CAR. Kita adequacy ratio. Ini kan biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan sektor keuangan. Nah, apalagi Pak rasio-rasio keuangan lain yang secara spesifik hanya untuk perusahaan jenis tertentu saja. Misalnya seperti di perbankan itu kan mereka lebih banyak selain CAR menggunakan LDR ya, loan to debt ratio. Loan to debt ratio itu nanti merupakan rasio akan melihat apakah perbankan ini sektor keuangan sehat atau tidak. Ambil contoh seperti perbankan. Kalau misalnya dana yang mereka salurkan ke masyarakat itu lebih besar dari tabungan yang masuk, berarti LDR-nya ini nggak sehat. Loan to debt ratio berarti kenapa bisa mereka menyalurkan dana lebih besar ke masyarakat dalam bentuk hutang atau dalam bentuk apapun, itu berarti mereka menggunakan dana cadangan. Nah, jadi itu contoh rasio kalau dia di perusahaan, misalnya kalau perusahaan perbankan selain CAR, capital adequacy ratio, kecukupan modal kerja mereka, terus LDR-nya loan to debt ratio, perbandingan antara pinjaman mereka dan juga tuh kepada hutang mereka. Terus selanjutnya saya rasa kalau di perusahaan perbankan itu yang lebih spesifik Pak Didi. Kalau NPL itu Pak?
performing loan. Non performing loan juga di perbankan itu, sama di sektor keuangan. Kalau non performing loan ini kan begini, kita akan melihat artinya dari dana yang dimiliki oleh perbankan itu, yang manakah yang artinya mereka bisa gunakan secara luas dalam rangka melakukan yaitu perluasan daripada produk mereka. Jadi misalnya pada saat suatu perusahaan itu membuka misalnya produk seperti asuransi atau misalnya membuka produk misalnya pinjaman konsumtif atau pinjaman apapun, kalau mereka misalnya non performing loan mereka itu tidak non performing loan mereka itu tidak sehat, itu berarti mereka kan itu kegiatan operasionalnya kurang bagus. Itu juga banyak di sektor keuangan. Kalau di perusahaan yang manufaktur kalau nggak salah ada namanya TATU ya, total asset turnover ya Pak? Iya. Itu apa itu Pak? Kalau total asset turnover itu kan kita akan melihat bagaimanakah perputaran daripada aset mereka. Kalau total asset turnover itu kan mereka itu dihitung dengan cara yaitu kalau saya nggak salah itu total pendapatan dibagi dengan total aset. Jadi di sana akan melihat kira-kira bagaimanakah tingkat perputaran daripada aset mereka. Ini biasanya kalau Tato ini total asset turnover ini semakin tinggi, makin bagus. Makin bagus itu artinya pemberdayaan aset yang mereka miliki itu berarti maksimal. Jadi kita misalkan kalau ada perusahaan misalnya asetnya besar, sementara pendapat mereka kecil, ini berarti total aset turnover-nya itu rendah. Berarti itu pemberdayaan aset yang mereka miliki itu kurang bagus. Itu dia Pak Didi. Nah, kemudian Pak, laporan keuangan ini, rasio keuangan ini bisa kita bandingkan ya Pak ya, kita benchmark istilahnya. Ya. Kita bisa bandingkan secara vertikal, kita bisa bandingkan secara horizontal. Vertikal itu kita bisa bandingkan ke periode-periode sebelumnya. Ya. Horizontal itu bisa kita bandingkan ke perusahaan lain atau ke sektor yang lain. Gunanya apa ini Pak? Misalnya begini, kalau kita misalnya ingin melihat bagaimanakah kinerja keuangan atau keadaan keuangan suatu perusahaan itu kan bisa kita lakukan yaitu penilaian apakah dengan perusahaan itu sendiri dengan periode yang berbeda atau mungkin dengan perusahaan lain yang berada dalam satu industri ya, yang berada dalam satu industri. Karena memang nggak boleh kita bandingkan apa bedanya antara kambing sama lembu, itu jelas beda. Ini harus kambing ke kambing aja dulu, berarti satu industri. Jadi manfaatnya begini, pada saat kita melakukan analisa laporan keuangan, yaitu pada perusahaan yang sama dengan periode yang berbeda, kita ingin melihat trennya, apakah trennya makin baik atau makin tidak baik. Oke, kalau misalnya kita membandingkan dengan perusahaan lain yang berada dalam satu industri, itu berarti kita ingin melihat, seperti yang saya jelaskan tadi, kita ingin melihat bagaimana posisi persaingan perusahaan. Kita ambil contoh rasio, kita misalkan rasio profitabilitas. Kalau ternyata kita rasio profitabilitas itu misalnya hanya 20%, sementara industri bisa 35%, berarti perusahaan jauh sekali. Berarti pangsa pasarnya, market share-nya kecil. Nah, itu manfaatnya, sehingga nantinya kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang tata kelola keuangan atau manajemen keuangan, berarti untuk melihat posisi persaingan perusahaan bandingkan dengan industri. Sedangkan kalau misalnya ingin melihat tren perkembangannya, bandingkan dengan perusahaan itu sendiri dengan periode yang berbeda. Nah, begitu dia Pak Di. Ya. Oke, itu saja untuk materi tentang laporan keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Tetap sehat, ketemu lagi dengan kami di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore.